Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Tina. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah, gimana Bu Tina? Alhamdulillah saya baik juga. Baik Bu Ita, hari ini kita akan ngobrol dulu ya sebelum melaksanakan coaching Bu Ita bersama nanti coachingnya. Ada beberapa hal dulu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ita. Dalam hal ini saya berperan sebagai observer yang akan mengamati aktivitas Bu Ita coaching bersama coachnya. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan dulu beberapa rubrik penilaian nanti yang akan jadi penilaian. Yang pertama adalah prinsip coaching yang seperti sudah kita ketahui, ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian berikutnya juga ada kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan, berbobot. Dan coachingnya juga nanti akan dilaksanakan dengan menggunakan alur delta ya Bu Ita ya, yang tujuan identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan Bu sebelum kita observasi. Yang pertama adalah dari kompetensi inti seperti yang tadi saya sampaikan, mana kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan atau apa yang saya bisa bantu supaya kompetensi inti dari kompetensi inti coaching itu bisa Ibu kembangkan. Baik Ibu, nanti pada saat coaching ini saya berharap dapat meningkatkan kompetensi yang tentunya presence ya, kesadaran penuh, kehadiran penuh, dan juga mungkin saya ingin lebih mampu mengidentifikasi memberikan pertanyaan yang berbobot gitu kepada coaching saya nanti. Ya, baik. Jadi ada dua ya, ada dua kompetensi, kehadiran penuh dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi inti itu mana kompetensi mana yang lebih spesifik ingin diobservasi? Sepertinya untuk coaching kali ini saya berharap ingin mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Itu mungkin yang akan lebih saya utamakan untuk coaching ini. Baik. Jadi pertanyaan berbobot ya dalam observasi yang akan lebih dikembangkan. Nah, kemudian indikator pencapaian dari pelaksanaan observasi ini apa? Baik, saya berharap nanti ketika melakukan percakapan bersama coach saya nanti bisa menghasilkan solusi tentunya ya untuk permasalahan yang coach ajukan, dijadikan sebagai topik permasalahan gitu ya untuk percakapan kita nanti. Itu yang saya harapkan. Jadi mampu menggali potensinya gitu sehingga coach saya nanti bisa menghasilkan solusi. Itu mungkin. Selain dari menggali juga Bu Ita sebagai coach juga akan lebih berkembang ya. Tentunya itu mungkin ingin mengembangkan kembali kompetensi yang tadi saya harapkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, untuk pra supervisi ini saya rasa sudah cukup Bu Ita. Nanti saya akan mengamati perjalanan aktivitas Bu Ita meng-coaching coachingnya. Saya izin mengamati ya Bu Ita, mohon maaf. Mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan pelaksanaan observasi atau coaching nanti akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum Bu Desi. Selamat siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sekarang lagi happy sebenarnya ya. Wow. Lagi senang. Beda dengan saya. Oh, kenapa nih? Katanya ada yang mau diobrolin nih katanya. Iya. Kalau saya lagi senang nih mau dengerin ceritanya Bu Desi dulu deh. Mumpung kita lagi ketemu ya, kita sekarang free kan ya? Insya Allah saya ada waktu nih buat apa kira-kira nih yang mau diobrolkan sama Ya, Bu alhamdulillah Desi. kalau misalkan Bu Ita sekarang lagi kosong, jadi gini nih Bu Ita, saya itu lagi mau ngobrolin tentang permasalahan saya di sekolah. Setelah kemarin gitu ya, di sekolah saya dibagi jam SKBM. Nah, kebetulan tahun kemarin saya kelas 5. Saya kalau tahun sekarang sama kelas 5 juga gitu kan. Kalau yang lain di Ombak beda posisinya. Kalau saya masih di kelas 5 nih. Jadi aduh, kenapa gitu kan, ini masih kelas 5 lagi gitu. Padahal tadinya pengen coba yang lain. Nah sebenarnya ada keluhan apa gitu sebenarnya dari Bu Desi yang menyebabkan Bu Desi kok kayak nggak sek gitu ketika dikasih tugas di kelas 5 lagi nih? Emang ada beban atau apa gitu nih?
ada beban tersendiri. Pertama, salah satu alasan saya masih di kelas 5 itu karena kata ibu kepala sekolah gitu ya. Karena AKM kemarin nilai rapat pendidikannya naik gitu kan. Nah, jadi saya ya udah neng aja tetap gitu kan di kelas 5. Tapi di sisi lain ya alhamdulillah saya juga bahagia ya kalau misalkan nilai rapat pendidikannya meningkat gitu kan. Tapi di sisi lain kalau sekarang saya masih di kelas 5, PR terbesar bagi saya juga. Kalau sekarang udah meningkat berarti harus lebih meningkat lagi dong. Oke, jadi itu berarti kira-kira tujuan yang Bu Desi harapkan dari obrolan kita namanya apa nih di akhir percakapan kita, berharap apa gitu? Jadi paling dari tujuan obrolan ini gitu ya, saya pengen tahu sih kira-kira apa sih yang bakal saya lakukan gitu, lebih baik lagi gitu dalam mempersiapkan AKM ini gitu, baik dari peserta didiknya gitu kan, otomatis secara tidak langsung kan peserta didik harus kita bina terlebih dahulu kan, sehingga bisa mencapai gitu, bisa mengerjakan dengan baik seperti itu. Oke, nah dengan pernyataan Bu Desi barusan nih tentang AKM gitu ya, ketercapaian AKM yang sudah dilaksanakan dengan bimbingannya Bu Desi sebagai wali kelas 5, kira-kira kalau yang sudah nih tahun kemarin udah nyampe skala berapa? Kalau misalnya kasih skala 10 nih untuk ketercapaian yang paling baik, nah Bu Desi sudah sampai tahap mana nih kira-kira? Kalau saya rasa gitu ya Bu, dari kegiatan AKM yang kemarin gitu, saya merasa sih masih di posisi 6 gitu ya, belum mencapai ke 10 meskipun memang sudah ada peningkatan gitu, tapi kan belum peningkatan secara optimal gitu kan. Jadi mungkin di posisi 6 misalnya. Baik, sudah bagus sebenarnya ya di 6, tapi kira-kira nantinya nih Bu Desi berharap sampai skala mana nih tujuan Bu Desi kalau misalnya dengan adanya solusi nanti gitu ya, berharap skala ini nih gitu yang akan dicapai, bukan lagi 6 misalnya. Kan kalau misalkan dari 6 gitu pasti ingin dong kita lebih meningkat ya. Capaian saya sih ada di posisi 8 lah. Oke, sudah baik. Ya ada peningkatan. Siap. Sudah bagus ya sebenarnya 8 juga mudah-mudahan. Nah kira-kira nih untuk mencapai angka 8 itu nih apa yang Bu Desi kira-kira miliki gitu, potensi apa yang dimiliki oleh Bu Desi, dan yakin ini nih yang akan menjadi cara untuk meningkatkan potensi tersebut atau skala tadi gitu Ya, kalau misalkan dari segi kompetensi gitu kan ya, saya punya aset lah, maksudnya dalam di sini aset di sekolah dan Chromebook alhamdulillah sudah tersedia gitu kan ya. Jadi tinggal saya pemanfaatannya lebih baik lagi seperti apa dalam ini. Terus dari segi guru-guru ya, alhamdulillah dari segi guru-guru pun sudah bisa berkolaborasi dengan baik gitu kan, bisa membantu saya, karena kan kalau misalkan AKM kalau misalkan dilakukan sendiri ya keteteran gitu kan, dari segi teknisnya tuh Bu yang membuat kita keteteran. Jadi kalau misalkan bisa berkolaborasi dengan baik ya alhamdulillah dari segi itu sudah ada, tinggal dari diri saya lagi sih. Kalau dari Bu Desi mungkin barusan sudah yakin bisa ada ini ya, ada cara gitu tadi dengan pemanfaatan Chromebook di sekolah, terus mungkin berkolaborasi juga dengan teman-teman. Nah, kira-kira kalau dari siswanya nih, Bu Desi bisa melihat tidak di siswanya ada bisa tidak Bu Desi mencapai atau mendukung gitu untuk tadi ketercapaian angka 8 ini nih? Nah, iya ya sih. Kalau misalkan dari guru udah ya Bu, kemudian dari fasilitas sudah ada, tinggal dari siswanya sih ya. Dipikir kalau misalkan dari siswa tinggal sayanya aja sih ya bisa melakukan kegiatan pembelajarannya dalam pemahaman literasi dan numerasinya gitu kan. Ataupun saya bisa juga menjadwalkan khusus deh kayaknya ya, dengan cara untuk pelajaran khusus literasi numerasi campur gitu ya, gitu ya. Bisa. Udah bagus tuh Bu, kayaknya menurut saya bisa tuh dengan proses pembelajaran, karena kan mungkin nanti Ibu juga ingin AKM ini berjalan dengan baik, tapi tidak langsung kan anak-anaknya seperti itu. Harus ada persiapan. Nah itu ya, Ibu sudah tahu harus ada persiapan. Kira-kira pasti butuh bantuan nih Bu ya, apalagi untuk mencapai AKM itu kan saya juga pernah melihat prosesnya tidak mudah gitu ya. Nah kira-kira nanti Ibu akan meminta bantuan atau pihak-pihak siapa saja nih, selain tadi mungkin tentunya dari Ibu sendiri yang akan mengembangkan
kembangkan? Kira-kira siapa saja nih yang akan dilibatkan? Yang pasti bakal saya libatkan itu kan yang pertama dari kepala sekolah. Oke. Karena kan di sini saya juga pasti meminta izin ya dalam penggunaan kegiatan pembelajaran menyisipkan jadwal khusus gitu kan untuk literasi dan orasi. Kemudian dari segi aset ya, dari fasilitasnya saya juga harus koordinasi dengan kepala gitu kan dalam pemanfaatannya. Selain itu pasti dari pihak operator sekolah sih, soalnya kan ini datanya secara online gitu ya. Jadi kan pasti harus ada kerjasama dengan operator dan pasti juga ada kerjasama koordinasi dengan para guru yang lain. Oke, nah sepertinya Ibu sudah bisa menjelaskan alurnya nanti seperti apa. Nah kira-kira rencana ini nih mau kapan eksekusinya nih buat Bu Desi? Luar biasa, secepatnya laku karena mengingat sekarang udah masuk tahun ajaran baru ya. Terus kemudian nanti mengingat kalau misalkan AKM kan pasti ada simulasi dulu dan biasanya kan simulasi itu dilakukan beberapa kali gitu kan. Jadi lebih cepat lebih baik saya lakukan insya Allah di bulan masuk sekarang kegiatan pembelajaran saya akan mencoba menyisihkan gitu kan jadwal khusus kemudian berkolaborasi dengan Baik, ada lagi tidak gagasan lain mungkin dari Bu Desi yang akan Bu Desi kembangkan setelahnya tadi mungkin dengan melakukan pembiasaan gitu ya dalam pembelajaran tadi dengan literasi numerasi, terus akan berkolaborasi juga. Ada lagi tidak mungkin tambahannya? ada sih pasti pasti harus ada koordinasi dengan orang tua. Nah itu Karena kan mengingat pastilah meskipun tidak tersedia bab gitu ya di rumah, tapi dengan cara anak-anak latihan secara online melalui gadget mereka gitu kan bisa melakukan gitu. Dengan meminta izin bisa menyisihkan waktunya membimbing peserta didik melakukan simulasi secara online gitu. jadi di sekolah dengan Ya. Bu Desi, di rumah dengan Betul. mereka ya. Bagus sekali nih Bu Desi gagasannya, mudah-mudahan bisa tercapai ya untuk tadi tujuan yang diharapkan baik itu sekolah dan juga Bu Desi tentunya bahwa AKM-nya nanti akan berjalan dengan lancar dan hasilnya juga memuaskan tentunya ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Desi rancang ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu Desi. Saya doakan sekali dan saya sangat menunggu sekali nih follow up dari Bu Desi. Nanti saya harap Bu Desi bisa lagi cerita ke saya nih ya. Saya tunggu banget cerita Bu Desi seperti apa perkembangan dari keluh kesahnya Bu Desi tadi. Ya, oke. Tadi selama kita melakukan percakapan nih kira-kira bagaimana perasaan Bu Desi sekarang? Kalau tadi kata Bu Desi ada beban gitu ya. Kalau saya kan emang udah happy ya. Gitu. Nah, Bu Desi gimana nih sekarang habis cerita gitu? Setidaknya dengan saya sudah cerita dengan ibu, bahkan saya juga kepikiran ternyata harus seperti ini loh gitu yang sekarang saya perlu siapkan gitu lah. Mau lebih tenang lah Bu. Jadi oh iya harus secepat mungkin sekarang saya lebih bersemangat sekarang lah ya untuk mempersiapkan gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan membantu ya Bu Des. Dan itu juga sebenarnya dari gagasan Bu Desi sendiri. Baik, terima kasih, ini pelajaran juga buat saya. Nanti saya juga mengembangkan hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan percakapan kita ini bisa bermanfaat bagi kita ya tentunya, dan mungkin nanti bermanfaat juga untuk sekolah kita. Ada lagi Bu Desi yang ingin Sudah cukup Bisa, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bagi saya untuk saya nih sehingga saya bisa merasa lebih tenang lagi. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah tidak ada saya izin untuk melanjutkan lagi kegiatan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu Ita, alhamdulillah tadi saya sudah menyimak perjalanan proses coaching Bu Ita bersama coachnya. Terima kasih. Saya mungkin sekarang masih butuh waktu ya Bu Ita untuk bisa ngobrol melanjutkan yang tadi. Kita akan membahas hasil dari observasi yang tadi sudah dilaksanakan. Nah, dari yang tadi Bu Ita melaksanakan proses coaching bersama coachingnya nih, kira-kira menurut Bu Ita nih apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Baik
Ibu, pada saat proses coaching tadi saya merasa percaya diri sebenarnya bahwa apa yang saya inginkan tadi, kompetensi yang saya harapkan itu kan mengajukan pertanyaan berbobot, dan saya merasa yakin bahwa pada saat coaching tadi saya sudah mampu memberikan pertanyaan kepada coach saya Bu Desi, sehingga alhamdulillah tadi dengan terlihat oleh Bu Desi itu bisa mengeluarkan solusi-solusi serta gagasannya, itu saya merasa bahwa oh, kompetensi ini sudah tercapai bagi saya gitu. Jadi merasa sudah melakukan sesuai dengan yang direncanakan. Betul. Ya, dan untuk mengembangkan potensi. Dan mengembangkan kompetensi yang Bu Ita ingin kembangkan dalam proses coaching ini. Sebenarnya dari tadi saya mengamati dan saya mencatat juga proses observasi tadi, proses coaching tadi, saya ingin sampaikan bahwa yang tadi Bu Ita sampaikan sudah sesuai. Jadi sudah sesuai dengan catatan hasil observasi saya. Bu Ita sudah melaksanakan menurut prinsip coachingnya, yaitu kemitraan. Saya lihat tadi Bu Ita sudah melakukan coachingnya itu tampak setara gitu ya dengan coachingnya. Kemudian Bu Ita juga sudah melaksanakan proses kreatif dengan menggali aktivitas coachingnya untuk mendapatkan potensi yang diinginkannya. Kemudian kita juga sudah melaksanakan memaksimalkan potensi agar potensi coachingnya itu lebih nampak gitu ya, lebih muncul gitu. Kemudian kompetensi inti coachingnya juga tadi ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot secara umum sudah dilaksanakan. Kemudian sudah jelas juga coaching tadi dilaksanakan dengan awal tirta ya. Nah, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bu Ita karena sudah berhasil melaksanakan coaching dan sudah ketemu gitu ya, sampai solusi dari coachingnya juga sudah ketemu. Nah, kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan dari proses coaching yang tadi? Bu Ita merasa ada kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depan. Baik Ibu, tadi kalau pada saat saya melakukan coaching, saya merasa ada yang harus saya kembangkan, yaitu kompetensi kesadaran penuh gitu ya. Bisnis ini merasa saya itu pada saat tadi ngobrol gitu ya dengan coach saya masih agak keganggu gitu ya, masih konsentrasinya itu masih buyar gitu pada saat ada gangguan gitu. Kebetulan mungkin kita ada di daerah yang agak bising dekat dengan jalan raya. Nah, saya berharap nanti selanjutnya ketika saya melaksanakan coaching itu tidak lagi menghiraukan gitu Bu ya, suara-suara yang memang tidak perlu didengar gitu, dan saya tetap konsentrasi kepada coaching saya. Itu mungkin jadi saya ingin mengembangkan itu Bu, kesadaran penuh pada diri saya gitu. Kira-kira bisa kayak seperti apa ya untuk memfokuskan kesadaran penuh supaya tidak terganggu oleh lingkungan gitu, suara kendaraan atau apa, gimana ya? Tentunya mungkin kalau kita lihat sekarang misalnya saya kan tadi jelas gitu ya, gangguan yang datang itu dari jalanan gitu. Saya akan menghindari mungkinnya tempat-tempat yang bising, tentunya memilih gitu tempat yang kira-kira memang nyaman, tenang, jauh dari gangguan. Itu yang harus saya persiapkan dulu sebelum saya melakukan coaching. Dan selanjutnya mungkin lebih ke diri saya sendiri gitu ya Bu. Saya harus tetap fokus kepada coaching saya, dan sayanya dalam keadaan sadar gitu Bu. Itu mungkin yang akan saya persiapkan nanti. Jadi intinya lebih mempersiapkan diri, betul ya, mempersiapkan diri dan persiapan coachingnya juga gitu ya, memilih lokasi yang tidak mengganggu juga gitu ya. Baik, Ibu Ita, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga sudah memberikan kesempatan pada saya untuk mengobservasi Bu Ita selama melaksanakan coaching. Dan kita sudah membahas juga ke depannya mau seperti apa gitu. Sekali lagi terima kasih Bu Ita atas waktunya. Semoga apa yang direncanakan ke depannya akan lancar gitu dan lebih berhasil sesuai dengan harapan kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.